Paris. Selamat pagi from Paris. Paris lagi hujan dari pagi belum berhenti. Dari pagi belum berhenti hujannya. Terus dingin. Parah. Lagi packing, beres-beres. Karena mau keluar hujan. Jadinya males. Kapan balik ke Indo? Nanti masih lama. Apalagi ya yang mau diberesin. Habis bebenah, beresin koper. Di Bali nggak hujan? Iya, di Bali nggak hujan ya. Di sini nih sampai hari Kamis hujannya nggak akan berhenti. Jadi hujan terus tapi nggak banjir. Dingin banget. Terus gua mau hari ini pakai baju apa ya? Karena hari ini lagi dingin banget di Paris, terus hujan. Pakai baju apa ya? Cerita statusnya Iyam dong. Oh, Iyam itu statusnya untuk langit. Langit. Kita tahu kan YouTube-nya Langit. Dia belum bayar gaji karyawan. Jadi bukan untuk gue. Karena kalau di gue gaji semua udah dibayar. Jadi itu untuk Langit. Langit itu lagi banyak masalah karena dia tidak bisa membayar gaji karyawan dan tidak bisa membayar artis yang ada di situ. Kayak siapa yang Selin itu? Selin apa? Siapa namanya? Selin siapa namanya? Gue lupa. Ya Selin itu juga udah nggak ada kan di situ karena dia juga belum dibayar sebanyak 8 episode. Gitu. Gila dinginnya. Selin Eva enggak gitu. Dia juga udah nggak di Langit karena dia belum dibayar. Dia nggak mau syuting. Mana Kak Fitri? Mandi Kak. Hah? Kenapa? Expired kali, makannya nggak bisa. Iya, expired kali. Wah, rambut gua. Kak, pakai apa? Pakai baju apa hari ini? Dingin kan? Iya, dingin banget. Aku udah packing. Nih, aku pakai baju ini hari ini. Baju apa? Kakak itu ya? Topi biar nggak puyeng. Iya, aku juga pakai topi. Berarti aku pakai baju yang kemarin aja yang kayak cewek banget. Dingin nggak? Pakai jaket ini deh, terus pakai shawl. Ini pakai ini. Kedinginan gue. Udah ini aja. Nyai percaya nggak kalau Tuhan kasih langit? Apaan sih?
Nih. Apa itu lagi live? Lagi live tuh. Hai, aku kedinginan hari ini mau keluar. Takut dingin beku. Ini aku sampai ini loh. Ini bingung mau pakai baju apa nih guys? Biar nggak. Langit Entertainment, bukan Langit punya Ibu Rara. Nih hujan. Tapi hujannya rintik-rintik. Cuman dingin banget. Buat besok udah packing? Udah semua lah. Dingin banget. Kakak 2 koper kan? Satu koper gede, 1 koper gede kan? Ya, aku juga. Aku malah masih ada space banyak banget. Aku besok pakai koper kecil aja ke sana. Gusti, dingin ya Allah, beku guys. Iya, aku dingin banget. Parah. Karena pakai hujan kali, jadi parah dinginnya. Coba nomor 2 jelasin. Kak Fitri mau nyalek jadi wali kota. Apa gubernur sih, Kak? Biar Jadi Menteri Kedamaian, lahir dan batin. tinggian mana? Wali kota apa gubernur? Gubernur dong. Oh, gubernur. Dia jadi gubernur. Gubernur ini gubernur kedamaian, Gubernur kebahagiaan aja. Dewan Perburikan. Pengguguran janin. IDI Apa? mau jadi IDI, Ikatan Dukun Indonesia. Oh, IDI Ikatan Dukun Aborsi Indonesia. Abortus. Mau jadi IDI. Di sini apa namanya? Lagi 12 derajat dinginnya. Berarti kan Niki udah lama nggak di Langit karena nggak bisa bayar. Waktu itu Langit belum bayar gue sekitar Langit manajemen. Langit Entertainment sekitar 30 episode. Itu udah bayar sekarang? Udah, tapi nyicil. Sekarang kaya. Nyicil bayarnya. Jadi kalau ada yang nanya kenapa gue udah nggak di Langit, nah itu si Iyam udah mulai spill tuh. Kenapa? Karena banyak hak orang belum dibayarkan. Gitu. Bonsoir, passoir, wow. Kakak pakai topi ini, aku pakai topi yang plastik Dior juga tuh ada ke bawah. Terus besok kan? Oh, besok kakak mau pakainya? Iya, kan kita mau ke kampung. Masa kamu kota lah, kayak Emily in Paris. Jadi pakai itu sekarang. Oke, kita pakai itu, ganti lagi dan bajunya. Buat OTD, kita kan mau belum foto. Foto di malam hari deh, yang evilnya pakai lampu tuh keren. Gue harus pakai Dior dong. Aku celana jeans aku Dior. Mau jeans kan hari ini? Topi aku Dior. Ya udah, berarti jeans. Ya udah boleh. Udah, berarti gue pakai jaket Dior. Jaket aku juga Dior. Dior Day. Berarti itu buat besok ya. Yang ini buat besok. Ya. Itu jaket aku yang itu dingin, ini hangat banget kak. Hangat banget. Emang beda sih kalau barang asli. 5 KW. 57 juta itu. Aduh ya Allah. Kenapa sih hidup ini harus ada kepalsuan? Kenapa juga sih? Netizen penasaran gak aku nomor 2 itu apa? Coba deh jujur.
Nanti aku mau bagi-bagi hadiah oleh-oleh dari sini untuk netizen yang paling penasaran. Tunggu ya di feed aku ya, komennya ya. Aku mau bawain kalian parfum. Itu apa? Mesin apa itu yang di atas? Ini Wi-Fi. speaker Oh, musik. kakak mau packing jam kapan? Besok pagi. Ini mau packing sekarang. Ini buat besok, tinggal masukin ke koper cium. Udah beres. Aku nggak mau bawa tas itu, mau bawa tas pinggang aja. Kita ke galeri Lafayette atau ke galeri yang Ke Lafayette kan sekarang? Lafayette apa ke mall yang kayak? Dua-duanya. Ke Lafayette dulu. Aku mau beli BH. Jadi Lafayette ya udah tahu tempatnya. Baru nanti kita nongkrong. Kita ngapain ke Lafayette? Mau beli cemilan buat besok kita di jalan. Oh. Kalau cemilan mendingan Kita nyetir loh besok loh. Iya, maksud aku kalau mau beli cemilan nanti aja Kak pas mau balik. Oh iya, aku mau makan siang sekalian di situ. Karena di mall yang baru-baru tuh nggak ngerti di mana ininya tempat cemilannya. Kemarin aku ke tempat yang baru juga pulang. Mau beli BH yang kata Karena paling mahal. Itu di sini, di sebelah hotel kita. Jalan ke nanti kan kita mau sewa mobil ngelewatin. Oh. Aduh Nik, BH itu seharga baju loh. Ya terus kenapa? Ya nggak apa-apa dong. Kalau kita mencintai dalemannya kita akan menghargai dengan barang-barang mewah. Iya benar iyain aja guys. Di sini baru jam 11. Tapi kayak jam 6 pagi. Besok kita pakai mobil convertible. Kalau dibuka dingin mampus. Jadi pakai baju double. Pasti bukakan. Bonsoir, panson. Lu bisa nggak nih nyetir setir kiri? Bisa lah, anak aja kemarin aja aku bawa Lamborghini terbaru. Aku nyetir sendiri sama si Sophie. Maaf. Pakai setir kiri. Iam kenapa? Iam sedang menagih apa namanya Kak? Haknya. Ayo, orang Kapitra aja. Ini punya aku. Benar. Aduh, Kak Fitri lagi yang pakai. Aku lagi kedinginan. Enggak aku. Nih. Kamu pakai ini, Beb. Kalau dingin. Itu ini. Enggak, aku bawa satu lagi. Jadi kita dior-dior semua. Oh, ilah. Dior. Hari ini dior-dior aja. Tapi Buat besok, mana besok buat baju besok mana? apaan? Aku mau packing buat besok kita ini kan. Iam itu sedang menagih haknya sebagai manusia yang belum dibayarkan. Kenapa sih harus dibilang haknya sebagai manusia? Udah hak Iam aja gitu, nggak usah pakai kata-kata. Ya kan dia manusia tapi Iam bukan sejenis ongol-ongol. Ingin dibayarkan haknya dah gitu Titi. Ya, Iam ingin dibayarkan haknya Sebagai manusia. Balik lagi. sebagai manusia. Iya, BH aku juga habis. Ya aku ternyata nggak, si Tete nggak naruhin BH di koper. Kacau. Kita itu jangan nyalahin orang, karena orang yang packingnya buat kita, yang salah itu kita. Kenapa nggak cek lagi? Oh, udahlah, Sincus juga salah. Baju tidur gua nggak dibawain. Tuh. Hmm. Kan aja memang pada pengen belanja. Suka nyalahin orang kan bang. Ambil koper kecing dulu. Tinggal masukin. Sehari kan kita ke village. Iya sehari segitu doang berdua. Apa semangat apa? Ini hujan seharian loh hari ini. Sehari ya memang sampai malam. Emang hari ini memang hujan sampai Kamis. Iya, panggil mobil, terus
kita ke ini aja, bawa. Kita ke itu dulu kan, ke sewa mobil dulu kan. Oh iya. Tuh gua udah ini. Udah, Bu, cuma ini. Sewa mobil tuh berapa jam? 12 jam atau berapa jam? Ya, sampai kita kembaliin nanti. Enggak, hitungannya berapa jam? Oh, iya, 24 deh. Tips jadi cewek mandiri dong, Kak. Tipsnya Cengeng. be yourself. Jangan cengeng, jangan takut kalau kamu nggak salah. Jangan suka follow orang. Jangan follow orang-orang yang bener aja. Iya, jangan euforia. Apalagi tuh. Harus kerja keras, harus tahu maunya apa. Harus mengerti. Sewa mobil di Paris berapa? Tergantung. Ada yang 15.000 euro, ada yang 10.000 euro, ada yang cuman 5.000 euro. Tergantung mau mobil apa. Beb, celananya yang mana buat besok? Apaan? Celana. Bukannya bantuin kakaknya. Lah, Kak Fitri mah nggak lumpuh, ngapain dibantuin? Gila kali, biar aja dia urus sendiri pakaiannya. Kata, Kenapa? iya kan? Kata, bukannya bantuin kakaknya. Kecuali dia tangannya keseleo, tuh baru. Kecuali dia minta, Nik bantuin, baru. Selama masih bisa sendiri, biar aja dia sendiri. Kayaknya kalau pakai jeans dingin ya. Iya. Gua Pakai legging aja. Enggak, pakai jeans, dalamannya legging. Legging. Makanya pak bawa beli dong dalamannya waktu kita Ada, ke tenang, udah ada Niki. ke Jepang kan ada tuh baju dalaman. Oke. Umur Kak Fitri berapa? 2 tahun lagi gocap. Tua guys. Udah tuir deh. Makanya udah males ngeladenin sampah. Udah Niki aja yang ngeladenin. Oh, ogah lah ngeladenin sampah. Ogah. Gue juga nggak mau. Ini ngomong-ngomong, bibir aku kok Aduh, beneran lo pakaian dalam aku juga habis. ada bekas sundutan rokok ya? Oke, kita belanja nih, kita Merjani, Mawardi, si tukang shopping. Aska belum dibeliin ini ya, kemarin mau beliin aku Apa? celana renang. Ini kalau kena air, Coba lihat, ntar di sini kalau di Turki mahal. udah di sini di belakang kok. Iya, makanya coba lihat. Sebelah itu. Coba lihat aku. Tenang sabar. Kalau kena air, Ini buat ke Bali, Aska ada nih bajunya beberapa. ya nggak usah dibukain juga kali Ini kan. kaos. Nanti suruh gua ngelipetinnya. Iyalah. Lagi. Gampar nih ya. Cuma ngelip. Ini baju buat siapa? Naira, kakak. Buat Jojo, lucu. Ini ya? kegedean, ini mah baju Enggak. ininya panjang, Kak. Ini lucu nih Jojo. Lucu itu nih, ini, Coba. ini. Yang ini kalau kena air dia ada keluar binatang. Ya, Aska juga punya ini. Ya, tapi yang lama jadi juga udah punya. Yang sekarang tuh kalau kena air dia banyak binatangnya. Lucu. Ya, aku belilah. Hidup. Enak aja. Kak, ini mah bukain dulu. Iya nanti dibukain ya. Ya, ngapa nggak sekarang aja? Dibukain lah. Kenapa sih nggak kerjain aja? Mesti aja kudu ngotot nyolot dulu guys. Kalian berpikir aku ini nggak pernah berantem sama Niki ya? Berantem tiap hari berantem tuh. Tunggu deh, kalau nanti bener-bener aku sama Niki yang muring di Holy Wing, kalian mau megang aku apa Niki? Aku lah. Megang aku lah, nanti kalau aku menang aku bagi-bagi kalian lagi duitnya.
Kalau sama Niki mah dia jadiin Cartier. Jadiin tas tuh. Mau nggak Kak kita bertarung di ring Nah, kalau aku sama Niki open ini ya, open promo ya. di HW? Siapa yang mau lah. Bener ya? Siapa yang mau jadi sponsor? Tergantung sponsornya dulu, banyak apa enggak. Kita mah. Aku bilang ya. Ayo. Oke. Oke. Aduh, aku latihan sama sulung nih. Tapi tonjok bener ya Kak? Tonjok bener loh, minta maaf dulu abis itu. Abis Iya. itu sungkem. Bener ya? Iya, iya. Oke, aku bilang. Oke. Beb. Aku bilang nih ya. Aku bilang sama dia. Bilangin Chan. Nih, telepon dia nih. Dia bilangin sama Ivan. Bilang sama laki gue dulu. Itu Beb. telepon dulu, itu dulu. Sini deh. Boleh nggak? Aku mau tarung tinju sama Kak Fitri. Tapi beneran disiarin di TV boleh nggak? Nggak boleh lah. Kok nggak boleh? Oh, boleh, dibayarin. Nggak usah. Kenapa? Di Hollywood. Nggak. Ini banyak yang menjadi sponsor, Beb. Masa nggak boleh kok? Nggak boleh ya, norak aja kayak gitu-gitu. Kenapa? Dia takut gua kena tonjok. Bingung mau mana? Ayolah Dea, ayo Dea. Nggak, jangan dong. Hollywood bertarung. Fitri lawan Nikita Mirzani, keren nih. Nggak ada pura-pura. Tapi ya, tonjok beneran. ya. Oke. Nggak usah. Ayolah kok. Biar Kak Fitri latihan aja sama sulung. Gua latihan sama sulung. Abis lebaran ya. Aku biar latihan Usah. sendiri. Udah, jangan aneh-aneh lu. Ntar kuku patah itu. Kuku copot-copotin dulu. Nih. Kamu tanya dulu ke netizen. Coba netizen setuju nggak kalau aku adu tarung di Hollywood sama Niki? Berdebat gua diam lah. Udah aneh-aneh aja. Coba bikin polling dulu deh, Nik. Coba bikin polling dulu di Kan Instagram. aku bikin story. Kok polling setuju nggak? Suami baik katanya. Suami baik. Lebih baik guys. Dia lagi baik deh. Ya udah kalau gini aja Kak Fitri ikut tinju. Kak Kocan biar keluar, bolehin keluar malam. Pasti boleh. Aduh. Kita Hollywood, Nikita vs gue. Nah, kalau ini perlu direspon. Kalau ini nggak ada yang setuju Kak netizen. nggak ada yang setuju. Berarti netizen. Bang Mega, terima kasih transaksi Mega Kredit di apple.com tuh. Anak gue itu pasti udah. Aduh, belanja game mulu pasti ini si Jojo. Guys, gua kasih tahu ya, yang namanya orang kalau udah jadi tersangka belum nggak bisa langsung di penjara. Ada prosesnya pemanggilan sebagai tersangka pertama. Nah, tersangka ini dikasih haknya apa sih? Kalau dia punya saksi-saksi yang mau dihadirkan boleh. Kalau saksinya lebih dari 2, berarti makan waktunya kurang lebih 2 bulan. Soalnya kadang-kadang saksinya itu dari tersangka suka di panggilan pertama nggak datang, nanti seminggu kemudian dipanggil lagi kedua, berarti kan itu udah makan waktu 3 minggu. Nah baru datang, terus belum lagi kalau dia naruh saksi lagi yang kedua. Kalau saksi yang kedua tiba-tiba juga nggak bisa dipanggil, nggak bisa langsung datang, berarti udah makan waktu lagi 2 minggu. Berarti 2 saksi yang tersangka hadirkan aja udah 2 bulan. Jadi nggak bisa kucuk-kucuk orang di penjara kecuali dia pembunuh, perampok. Apalagi Kak? Ya udah. Pembunuh, Kejahatan besar. perampok, melakukan kejahatan besar. Koruptor aja nggak bisa langsung di penjara. Ada prosesnya kan, padahal udah ngambil uang rakyat banyak banget, nggak bisa. Proses itu tetap harus ada. Apalagi di negara Indonesia, ya kan? Jadi ikutin aja prosesnya. Biarkan aja dulu dia jadi tersangka di mana-mana. Orang kalau sudah ditetapkan jadi tersangka, itu pasti hidupnya nggak akan tenang. Apalagi pasalnya itu berlipat-lipat, pasalnya lebih dari 2 yang
yang disangkakan. Itu udah ribet deh. Nah, narkoba, pemerkosaan, betul tuh bisa langsung dipenjara. Nggak usah ada BAP malah. Lu jadi lawyer sekarang. Nah, kalau ada yang koar-koar dibilang saya tidak pernah dipanggil, tiba-tiba ditetapkan jadi tersangka. Salahnya dia, kenapa dia setiap dipanggil nggak pernah datang? Kalau dipanggil nggak pernah datang, polisi berhak untuk menaikkan statusnya menjadi tersangka. Dipanggil itu bukan karena dia harus nerima surat ya. Iya, dipanggil telepon. dipanggil itu bukan harus polisi mengirimkan surat, tapi kalau polisi tahu Siapa? ada teleponnya atau ada apanya. Alamatnya nggak jelas. Soalnya si homo itu yang satu lagi alamatnya nomaden nggak jelas, yang di Jakarta nggak jelas, yang di Lampung nggak jelas, di mana-mana nggak jelas gitu. Dan dia sudah dipanggil 2 kali. Jangan Jadi ngajarin deh. Ya. jangan ngajarin polisi. Polisi mah udah pada pinter, orang untuk jadi polisi aja dia harus sekolah berapa tahun, Kak? Tahu lah, mereka punya semua alat bisa ngelacak apa dan sebagainya. Enggak, untuk jadi polisi berapa tahun? Udahlah kalau udah jadi monyet aja, jangan ngajarin manusia. Bukan, kalau jadi polisi itu berapa tahun, Kak? Kan Tahu, Ya tergantung. Nih. karena polisi itu belajar dasarnya adalah pasal-pasal, dia harus hafal tuh pasal ini, pasal itu, segala macam ini itu. Jadi jangan ngajarin polisi mah udah pada pinter. Ayo, udah berhenti hujannya. Come on, let's go. Kak Fitri belum mandi. Udah. Bebek. Ayo kakak mandi dulu. Ini kan gua packing dulu guys. Udah yuk. Udah. Ayo kakak packing. Ayo kakak mandi. Udah. Itu aku. Ntar aku mau ngeblow salon di mana ya? Di sana ada apa ya? Jadi kalau udah jadi monyet nggak usah ngajarin manusia, monyet aja. Hah? Ini. Ya semalam orang mabok gimana dong? Kok aku bel-bel nggak di apa buka-bukain pintu, untung Kak Fitri bukain. Lupa. Itu mah yang tempat lu kemarin mah di sini deket banget. Iya bagus banget. Kaca semua kan? Bagus banget. Iya, sananya park. Tahu ada tempat makan, tempat apa gitu. Jadi anak-anak mudanya kumpul pada main sepatu roda, Iya, ngedance, ada restoran, ada restoran semua, mobil nggak bisa masuk. Seru kok. Seru banget tempatnya. Terus murah lagi. Aku buka champagne, terus teman aku minum whisky, makan cuman 110 euro. Lu buka SMP? Iya, Kok bisa murah gitu? nggak tahu. That's too cheap. 110. Oh iya. Tapi enggak, di Kastes aja kemarin gua buka champagne itu 100. 110. Champagne aja 180 doang. Nah, di situ 110 doang. 1 euro. Nggak mungkin, Mbak. Nggak mungkin dong minumannya champagne palsu. Iya nggak mungkin, cuma murah dijualnya. Iya. Tapi nggak merek kali champagne-nya. Ya mungkin. Kayak gitu. Mungkin. Jadi kalau udah jadi tersangka, ya udah ikutin prosesnya aja, proses. Kita lihat aja 3 sampai 4 bulan ke depan. Bonsoir, les pamois. Ya Allah, hujan gede lagi. Bonjour. Suatu malam. Hujan lagi gede kok. Ampun deh. Nah, kalau ada orang udah, aduh, dinginnya Allah.
Nikita Mirzani. Lengkap banget manggil nama gue. Nah, kalau ini belajar tentang ilmu hukum ya. Jadi kalau misalkan udah jadi tersangka, dipanggil sekali nggak datang, akan ada panggilan kedua. Nah, kalau panggilan kedua nggak datang, berarti polisi berhak untuk mengeluarkan surat DPO, daftar pencarian orang, atau dijemput paksa. Jadi semua itu ada prosesnya. Kan kalau panggilan pertama nggak datang, iya nggak apa-apa, kan ada panggilan kedua. Nanti kita lihat panggilan kedua, kalau nggak datang, ya nanti bakal dijemput paksa atau akan ada surat dari kepolisian yang bunyinya daftar pencarian orang. Itu lebih parah, karena kalau itu bisa langsung di penjara. Makanya bagus kalau banyak yang nantangin gitu, sosokan nantangin, nggak mau datang ya nggak apa-apa. Kan masih panggilan pertama, nanti kan ada panggilan kedua. Gitu. Jadi biar tunggu panggilan kedua aja. Jadi kalau udah jadi tersangka itu, kalian juga netizen harus pinter ya. Polisi itu tidak bisa serta-merta langsung menjarain orang. Semua itu ada prosesnya, biar prosesnya yang bekerja. Kalau Indra Tarigan masih proses di pengadilan masih berproses. Jadi dia sebagai terdakwa juga diberikan haknya untuk membawa saksi. Nah, saksinya itu dipanggil pertama nggak datang, berarti ditunda dong. Ada panggilan kedua. Biasanya kalau ada panggilan kedua, orang itu harus datang walaupun cuma sebagai saksi. Prosesnya masih sebulan lagi gitu, kecuali Indra Tarigan ngebunuh orang baru langsung di penjara, tapi statusnya tetap jadi terdakwa gitu. Untuk kalau sebagai seorang lawyer duduk di kursi persakitan itu sebetulnya udah bikin malu banget nama Persatuan Lawyer Indonesia. Paham nggak? Jadi terdakwa itu, apalagi status dia katanya lawyer, itu sebenarnya sih udah malu banget. Tapi kan balik lagi, malunya orang itu kan tingkatannya beda-beda. Nah, kalau masalah dapat award brand terlaris lah atau brand apalah, itu semua bisa dibayar. Gitu. Ini gue kasih tahu aja ya, yang sebenar-benarnya. Apapun bisa dibayar di Indonesia. Mau dapat apa? Dapat bilang brand terlaris, brand terbanyak pembeliannya, itu semua bisa dibayar. Silakan aja tanyain bener nggak yang gue omongin. Mungkin ada beberapa brand yang memang sudah dari berapa puluh tahun yang lalu. Nah, kalau itu dia real. Tapi kalau untuk yang flexing sekarang kebanyakan itu bayar. Ya kalian mau terima mau enggak terserah, tapi kalau dikasih tahu yang benar
Kalau nggak terima ya nggak apa-apa. Kan balik lagi ke diri masing-masing. Kalian mau pinter nggak? Kalau nggak mau pinter ya silakan kayak sekarang, nggak ngerugiin juga. Wow. Shit. Ah. Di sini lagi dingin banget. Kalian tuh jangan gampang kemakan sama gosip-gosip yang dibikin orang tanpa ada faktanya. Kalau ada gosip nggak ada faktanya, terus kalian makan, berarti kalian bodoh. Kalau udah bodoh, jangan diliatin bodohnya. Malu. Yang bener sih harusnya gitu. Gitu loh. Malu banget. Tapi balik lagi, malunya kalian kan ada tingkatannya. Gitu. Kalau gue flexing, ngaku punya jet pribadi, terus ketahuan ternyata enggak, wah gue sih malu banget. Even though gue bayar sendiri itu sewa pesawatnya, pakai duit sendiri, tapi tetap gue pasti akan malu banget. Tapi kan balik lagi, kemaluannya orang itu tuh nggak bisa ditakarin sama kayak gue punya malu gitu, atau netizen punya malu gitu. Kalau gue nggak pernah nyebar gosip, kalau gue tuh nyebar fakta. Nah cuman karena kebanyakan netizen tidak bisa terima, jadi netizen create seolah-olah itu gosip yang tidak sesuai fakta. Padahal itu fakta, bukan gosip. Jadi kalian harus bedain orang ngomong fakta sama orang ngomong gosip. Kalau gosip itu berita yang dibuat tanpa ada faktanya. Nah kalau fakta itu cerita yang sebenar-benarnya. Jadi kalian tuh harus bedain. Kalian susah nerima sih kalau dikasih yang benar-benar, yang sesuai fakta. Maunya tuh kalian tuh yang dibohongin terus. Kalau dibohongin terus, kapan mau pintar, kapan mau maju Indonesia? Yang bikin Indonesia terpuruk ya masyarakatnya juga sebetulnya. Gitu. Nah kayak di akun-akun gosip, itu kan gosip namanya, gosip plus menggiring opini. Kalau gue tuh bukan gosip, gue tuh yang sesuai sama keadaan aja. Contoh, gak bilang jetnya punya dia sampai pecah kendi, selamatan, teman-teman selebriti ngucapin selamat, berarti kan banyak yang ditipu kan. Pengusaha juga pada bangga karena punya satu anak Indonesia yang bisa beli private jet. Ternyata bohong. Itu bukan gosip, itu fakta gitu. Tapi kalian nggak terima. Ntar ada aja bilang, ya kan dia juga pakai duit sendiri. Betul, itu duit dia sendiri memang. Tapi apakah dia punya malu pas tahu ternyata banyak orang yang dibohongin? Sampai teman-teman artis pada polos banget, nggak malu dia gitu. Itu loh, jadi kalian tuh jangan membodohi diri sendiri, nggak boleh. Kasian, kalian tuh harus kasihan sama diri sendiri. Kenapa mau dibohongin melulu? Padahal kalian itu adalah penikmat sosial media loh.
Tapi kalau kalian gampang dibodohi, ya bagaimana Indonesia mau maju? Nah, kalau gue, kalian juga harus bedain ngurusin hidup orang sama ngomong mengedukasi supaya kalian pintar. Itu juga harus kalian bedain. Mencampuri urusan orang yang urusan orang itu banyak ngebohongi orang dan kalian pun tertipu. Ya gue berhak untuk meluruskan karena gue warga negara Indonesia juga. Kecuali gue warga negara dunia goib, nah baru lah kan gue sama-sama tinggal di Indonesia, kita sama-sama menonton apapun yang disuguhkan di sosial media, di TV, di YouTube, kita nonton. Jadi kalau ada orang yang bohong dan harus diluruskan, itu namanya bukan mencampuri urusan orang lain. Nah, ngomongin masalah hidup ya. Hidup itu butuh proses. Banyak teman-teman selebriti yang dari figuran bisa jadi sukses sampai sekarang. Dari awal pun saya diwawancara sama wartawan, masih ada tuh di YouTube. Saya pernah jadi figuran. Raffi Ahmad pernah jadi figuran. Claudia Cynthia Bella pernah jadi figuran. Siapa lagi? Ibu Christine Hakim pernah jadi figuran. Banyak yang pernah jadi figuran tapi menjadi artis sukses sekarang banyak. Jadi awalnya kalau jadi figuran itu bukan suatu hal yang nista. Dengar nggak? Itu bukan satu hal yang nista. Yang nista itu adalah kalian netizen atau orang-orang yang membohongi banyak manusia yang memfollow dia. Itu baru nista. Ngerti nggak? Ada orang yang jadi figuran dulu awalnya tapi nggak sukses jadi artis, ada banyak. Ada yang kayak gue, kayak Raffi, Ibu Christine Hakim, kalau kalian dengar cerita awalnya, dan artis-artis lain yang sekarang sudah pada top, jadi awalnya dari figuran, berarti dia punya kemauan untuk maju. Kalau bahas kasta, memang di dunia ini banyak kasta. Jadi jangan marah kalau gue bilang kasta sudra kek, kasta yang kasta lead kek, ya memang ada kasta-kastanya sama seperti kalian netizen. Kasta-kastanya juga ada. Kalau kalian dibilang netizen miskin, udah miskin blow on, harusnya memacu hidup kalian supaya kalau udah miskin jangan blow on gitu. Miskin mah miskin aja. Jangan dicampur miskin terus blow on. Nah, itu double. Kalau udah double masih juga batu, ya kalian nikmatin lah hidup kalian yang sulit. Gitu. Jangan juga udah hidup kalian sulit, miskin, gak punya kerjaan, mencampuri hidup artis atau hidup orang lain di sosial media, gak terima, gak ada majunya, terus kalian marah sama diri sendiri, dilampiaskan ke, misalkan ke gue, ke akun gosip atau apa, ya jangan gitu. Yang nista itu bukan jadi figuran. Yang nista itu adalah ketika seorang wanita diberikan amanah menjadi seorang ibu, ada bayi di dalam perutnya tapi dibuang, itu nista. Dan dibuangnya lebih dari 3 kali. Itu nista. Udah nista, dosa. Wah, gue nggak tahu deh. Itu gimana itu? Ditaruh di neraka mana nggak paham gue.
Kalau berawal dari figuran terus bisa jadi artis sukses, Tahu kan siapa? ya hebat dong berarti. Berarti proses kehidupannya patut dicontoh. Kalian yang udah jadi figuran bisa nggak jadi terkenal? At least namanya ada di Wikipedia deh. Terus kalian tuh jangan setiap komen ngomong, lo ikut campur mulu urusan orang lain. Apa bedanya sama netizen? Bedanya, kalau gue udah public figure, apapun yang gue posting pasti akan disorot. Atau apapun yang gue komen pasti akan disorot. Kalau netizen mau komen apapun, mau posting apapun, gak disorot. Gitu. Jadi bedanya kalau gue mengikut campuri urusan orang lain pasti disorot. Kalau netizen mengikut campuri urusan selebriti atau orang lain tidak tersorot. Gitu. Nah itu fakta. Jangan bilang gosip. Jangan bilang belagu. Itu fakta. Alhamdulillah selama saya main film dari figuran, terus dapat peran utama lagi, terus jadi supporting, main sama artis-artis top papan atas. Saya nggak pernah main film yang ciuman, lidahnya sampai ada adegan ciuman tapi it just like muah, nggak yang sampai lidahnya dikeluarin. Atau film esek-esek yang pura-pura ML gitu, saya nggak pernah. Bisa dicek di YouTube, saya nggak pernah main film esek-esek gitu. Jadi saya merasa sangat bangga karena saya terlahir dari sebuah peran yang bukan esek-esek gitu. Kata siapa netizen gak disorot kalau viral? Iya, kalau viral itu berarti kan mencakup banyak manusia. Lah kalau lu sendiri yang ngoceh gak akan didenge, gak akan viral. Kayak contoh, Ustadz yang di Bandung yang punya pesantren yang merkosa 12 santri, ada yang hamil, ternyata totalnya 22. Viral, karena apa? Karena banyak yang ngebacot di sosial media. Coba kalau satu orang nggak didenge sama pemerintah. Nah kalian tuh ada bagusnya juga terkadang kalau untuk urusan-urusan kemanusiaan. Tapi kalau ikut campur kayak masalah, oh kakak udah mandi? Oh ya udahlah, mandi dulu ya, bye.